Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati penasihat Masjid Besar Al-Furqon Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Muyassir LCMA, belum hadir ya. Bapak Ketua Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Besar Al-Furqon beserta jajarannya, Bapak Ketua Pengawas Yayasan Pondok Mulia beserta jajarannya, Bapak Ketua Pengurus Yayasan beserta jajarannya, Bapak Ketua DKM Masjid Besar Al-Furqon beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 16 RW 19 Kelurahan Kota Baru beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa besarnya, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menghadiri acara silaturahmi penyerahan SK dan pembekalan pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqon untuk periode 2021-2024 di Masjid Besar Al-Furqon yang kita cintai ini. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian sampai akhir zaman. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan membacakan susunan acara pertemuan hari ini, yaitu pembukaan oleh MC, sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan oleh Bapak Haji Tony Waldi, penyerahan SK secara simbolis, sambutan Ketua Pengurus yang baru, sambutan Ketua Pengurus Yayasan, sambutan Ketua Badan Pembina, pengantar perkembangan terkini kinerja yayasan, kemudian break kopi dan snack, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan dan penjelasan uraian tugas atau job desk masing-masing posisi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Demikianlah susunan acara pada rapat pagi hari ini, semoga dapat berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Tony untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati penasihat DKM Al-Furqon, yaitu Bapak Haji Muyassir MA. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Pondok Mulia Al-Furqon beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para pengurus, dan yang kami hormati Ketua DKM dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak saya bisa sebut satu persatu, tidak merasa hormat saya kepada Bapak sekalian. Pertama-tama kami panjatkan puji serta syukur dari Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bersyukur atas rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah SWT. Kita bisa berkumpul mudah-mudahan dalam rangka penyerahan SK untuk DKM yang baru periode tahun 2021 dan 2024 bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Tentunya salam dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad SAW pada pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan penyerahan SK nanti bisa kita sesuai dengan kondisi yang ada pada pagi hari ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penunjukan Badan Pelaksana adalah kewenangan pengurus, tentunya maka hari ini pengurus mengundang seluruh komponen untuk pengesahan sekaligus job desk masing-masing. Ya, ini mengundang seluruh yayasan, pembina dan pengawas serta pengurus nasihat agar memberikan dukungan dan semangat pada seluruh pengurus DKM untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah disepakati, dan agar kedepannya pengurus DKM lebih kompak, harmonis dan efektif. Maka hari ini pengurus merasa perlu mengadakan pembekalan kepada DKM guna menyamakan persepsi kita sebagai titik awal kerja untuk selanjutnya. Maka kami mohon Pak Haji Agus Sucipto sebagai pribadi, sekaligus beliau juga duduk sebagai pembina yang memiliki data lebih lengkap untuk menyampaikan update perkembangan terkini kinerja yayasan sampai dengan tahun 2021. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Tony Waldi yang telah memberikan sambutan. Acara kedua adalah penyerahan SK kepengurusan DKM Masjid Besar Al-Furqon periode 2021 periode 2024 yang akan diserahkan secara simbolis kepada satu Ketua DKM Pak Ustadz Haji Warisman SAG, dimohon untuk berdiri di depan. Tim fotografer Pak Asnawi mungkin bisa. Sini ya, Pak. Ya. Diberikan oleh Pak Haji Tony Waldi. Ya, untuk yang kedua adalah untuk bidang idaroh. Dimohon untuk ada Pak Kosasi maju ke depan yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad. Pak Ustadz Haji Ahmad. Ya, karena Pak Haji Ahmad tidak ada, Pak Haji Abdul Khair. Pak Khair Ibrahim, silakan Pak.
biar gantengnya kelihatan Pak Asasem. Ya, selanjutnya untuk bidang imarah Bapak Ustadz Syafruddin SPD yang akan diberikan oleh Ketua RW 16 Bapak ya, oleh pengawas Bapak Sarwono. Pak Sarwono selaku pengawas dan merangkap Ketua RW 16. Ya, untuk selanjutnya untuk bidang riayah Bapak Pak Handoko. Pak Handoko dimohon untuk maju ke depan. Yang akan diberikan oleh pembina kita Bapak R. Sukamso. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Kamso. Reporter ya, terima kasih dan selamat kepada pengurus yang baru. Sampailah kita kepada sambutan Ketua Pengurus yang baru Bapak Ustadz Haji Warisman SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan Bekasi beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan Bekasi Bapak Haji Tony Waldi beserta jajarannya. Dan yang saya hormati pula
Ketua Pengawas Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan beserta seluruh anggotanya, rekan-rekan para pengurus PKM Masjid Besar Al-Furqan yang dalam hal ini mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semoga senantiasa Allah memberikan keridhaan dan bimbingannya kepada kita semuanya. Hadirin para undangan, wabil khusus Bapak Ketua RW 016 maupun RW 019, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillah bahwa dalam kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahim dan sekaligus kita dapat menghadiri undangan dari Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan. Semoga pertemuan kita ini akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya baik untuk kita hadirin maupun untuk umat di sekeliling wilayah RW 016 maupun 019 dan sekitarnya, dalam rangka bersama-sama punya tujuan yang satu, yaitu untuk kemakmuran Masjid Besar Al-Furqan yang sama-sama kita cintai. Sholawat dan salam semoga terlimpah tersanjung kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah terhadap ajaran yang dibawanya, perilaku, tutur kata maupun perbuatannya semoga dapat kita teladani dan kita menjadi umatnya yang setia, yang insya Allah di kemudian hari nanti akan mendapatkan syafaatnya, merupakan syafaat uzma yang kita dambakan selama ini di dalam kita mengarungi kehidupan. Semoga apa yang kita harapkan semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, pengurus, pengawas dan pembina yayasan yang saya hormati, dan hadirin para pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqan. Alhamdulillah telah terbentuknya suatu kepengurusan yang baru, dan saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diamanatkan kepada kita tentu kita sangat berharap hanya untuk limururi ardhatillah, hanya semata-mata adalah untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini tertanam untuk seluruh pengurus DKM, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu kemakmuran Masjid Al-Furqan, akan dapat terwujud. Beberapa hal kiranya yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa kepercayaan jamaah atau masyarakat warga di sekitar Masjid Al-Furqan ini pada saat ini adalah cukup tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan kepada Masjid Al-Furqan, baik itu berupa kepengurusan DKM maupun yayasan, sekaligus adalah kepengurusan RW baik 016 maupun 19, sehingga terbukti antusiasnya
para jamaah dan para warga masyarakat di sekitar ini untuk dapat membangun masjid sehingga bisa terjadi suatu masjid yang berdiri dengan megahnya, yaitu dari tahap pembangunan demi pembangunan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini adalah merupakan salah satu kepercayaan masyarakat atau jamaah terhadap pengurus masjid, yayasan maupun pengurus RW, sehingga hal ini adalah merupakan suatu bukti nyata dan tidak bisa atau jangan sampai kepercayaan ini hilang dari kita. Dan mari kita sama-sama jaga kepercayaan ini untuk dapat terwujudnya Masjid Al-Furqan, masjid yang makmur dan masjid yang makin maju di masa yang akan datang. Yang kedua, tentunya saya mengajak kepada seluruh pengurus DKM yang terangkat pada periode 2021-2024 ini untuk senantiasa dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dan semakin kompak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tugas yang mulia tentunya, yang tidak dapat diberikan kepada semua orang, adalah hanya kepada orang-orang yang terpilih yang dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas agar kita bisa terpacu, agar kita bisa terarah, mohon kiranya nanti kita mempunyai visi dan misi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita baik sebagai pengurus DKM, pengurus yayasan atau yang lainnya, agar kita tidak salah arah. Oleh karenanya pentingnya adanya suatu visi dan misi Masjid Besar Al-Furqan yang sama-sama kita cintai ini. Untuk itu nantinya kami mohon kepada kawan-kawan semuanya, mari kita ciptakan sebuah visi dan misi untuk melaksanakan tugas kemasjidan, yaitu dalam rangka kemakmuran Masjid Besar Al-Furqan. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah menjadi pengurus DKM adalah merupakan amanah yang mulia. Maka jadikanlah kesempatan ini sebagai ladang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memposisikan diri sebagai pelayan umat, sebagai pelayan jamaah, atau dengan kata lain adalah sebagai merbot masjid. Baik itu dari pengurus DKM maupun pengurus yayasan, mohon kiranya sama-sama kita berjalan untuk memposisikan diri sebagai merbot masjid. Insya Allah kalau misalkan kita bisa untuk memposisikan kita sebagai marbot daripada masjid, dimanapun posisi kita berada, baik di pimpinan maupun di anggota ataupun di karyawan, maka mari kita memposisikan diri sebagai marbot masjid. Hal ini adalah sangat penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Di dalam, kalau misalkan saya boleh mengambil atau meminjam bahasa, yaitu bahasa Arab, khadamul ummah syaraful lana, yang artinya adalah menjadi pelayan umat atau pelayan jamaah, pelayan masyarakat, adalah merupakan kehormatan dan kemuliaan bagi kami. Dalam hati kita tanamkan, mari menjadi pelayan umat adalah merupakan suatu kehormatan, merupakan suatu kemuliaan bagi kami. Kalau ini sudah tertanam, insya Allah kita akan dapat
melaksanakan ini dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran bahwa sebagai merpot ini adalah suatu pelayan yang mampu dirinya adalah merupakan suatu kehormatan, sehingga dapat melaksanakan apa yang harus dikerjakan ini dengan penuh keikhlasan. Hadirin sekalian yang saya hormati, di dalam kelangsungan kepengurusan DKM Masjid Besar Al-Furqan yang selama ini tentu kita sama-sama untuk merasakan, kita sama-sama untuk menyaksikan bahwa betapa beratnya untuk menumbuhkan, untuk menciptakan kaderisasi pengurus-pengurus yang akan datang. Sebagian besar yang menjadi pengurus DKM pada saat ini adalah orang-orang pensiunan, orang-orang yang sudah tua, yang oleh karenanya sangat diharapkan baik itu dari kepengurusan atau dari pembina yayasan, dari pengurus yayasan maupun dari DKM, mari bersama-sama kita tumbuhkan, kita cari, kita munculkan, yaitu kader pengurus DKM di masa yang akan datang, sehingga kita tidak kehilangan daripada generasi. Oleh karenanya dengan sungguh-sungguh mari kita untuk mencari, mengkader daripada kepengurusan DKM di masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya hormati, mohon kiranya ini menjadi suatu pemikiran khususnya bagi pengurus yayasan, bahwa pengurus DKM adalah penggerak dari apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan dalam rangka untuk kemakmuran masjid. Yang untuk itu perlu mulai adanya pemikiran bagaimana cara untuk memberikan insentif kepada pengurus DKM. Memang kita ini tidak berharap bahwa kita hidup dari masjid, akan tetapi kita bercita-cita untuk menghidupi masjid dalam rangka untuk melaksanakan, untuk menjalankan kemakmurannya. Akan tetapi kita adalah sebagai manusia yang perlu dimanusiakan dan yang perlu saling untuk bisa menghargai. Dari sejak saya jadi pengurus, mana yayasan memberikan perhatian terhadap para pengurus yang sampai saat ini. Sampai saat ini pengurus belum pernah satu kali pun diberikan suatu penghormatan atau penghargaan, misalkan baju seragam lah untuk pengurus, sampai sekarang belum bisa terciptakan. Padahal kita sudah bisa menggaji karyawan-karyawan, padahal yang menggerakkan karyawan-karyawan itu adalah pengurus daripada DKM. Untuk itu mohon untuk selanjutnya bisa untuk memikirkan bagaimana untuk bisa memberikan kegembiraan terhadap pengurus DKM. Bukan masalah besarnya, akan perhatiannya terhadap pengurus DKM. Ini barangkali yang perlu kita pikirkan bersama, khususnya dari pengurus yayasan dapat untuk mempertimbangkan di masa-masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita jaga kekompakan daripada pengurus DKM dalam rangka untuk melaksanakan tugas yang mulia, yaitu sebagai merpot masjid, sebagai merpot masjid. Insya Allah ketika kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, yarzuqu min haitsu la yahtasib,
insya Allah Allah akan memberikan suatu kemudahan, suatu rezeki yang tidak kita duga-duga. Mudah-mudahan yayasan kita makin maju, yayasan kita makin hidup, dan yayasan kita makin berkembang dengan adanya kegiatan yang ditunjang oleh pengurus DKM periode 2021-2024. Dan kita jangan lupa kepada pendahulu kita, kepada siapa yang memberikan berdirinya ini suatu masjid yang besar, yaitu almarhum Bapak Jenderal Haji Subagja Prawata. Kita sama-sama doakan semoga apa yang menjadi amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang merupakan amal jariah yang tidak sedikit untuk kehidupan atau pembangunan masjid besar Al-Furqan ini. Ala hadhihi wa li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ila ruhi almarhum Bapak Subagja Prawata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kekeliruan baik dalam tutur kata maupun yang lainnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami harap untuk kepengurusan DKM Masjid Besar Al-Furqan 2021-2024 akan diberikan pertolongan, kemudahan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan tugas amanah ini dengan yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Barman yang telah memberikan sambutannya sebagai ketua baru pengurus DKM periode 2021-2024. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua pengawas Masjid Al-Furqan. Dalam hal ini diwakili oleh pengawas. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Rofi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Penasehat, Bapak Ustadz Haji Yasir MA, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Pondok Mulia Al-Furqan serta jajarannya, yang kami hormati para pengawas, Ketua Pengawas Pondok Mulia Al-Furqan, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Pondok Mulia Al-Furqan, yang kami hormati Ketua DKM yang baru serah SK serta jajarannya, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita semua. Segala nikmatnya diantaranya nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita dapat kumpul bersama di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Besar Al-Furqan, dalam rangka kita menghadiri serah terima SK
pengurus baru PKM Masjid Besar Al-Furqan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama pengawas pertama menyampaikan permohonan maaf di Ketua Pengawas Bapak Haji Sudiro. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar, dan Bapak Haji Adung juga beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar. Beliau hanya menyampaikan amanah untuk disampaikan. Yang pertama tentunya menyampaikan selamat kepada pengurus baru yang baru saja serah terima SK. Semoga pengurus baru periode 2001-2024 tentunya akan berjalan lebih baik dari periode-periode yang sebelumnya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan untuk kemakmuran masjid akan tercapai. Yang kedua tentunya menyampaikan semoga kita semua dari pengawas, pembina, penasehat, pembina, pengawas, pengurus yayasan dan seluruh Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ibu sekalian, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kegiatan terkait dengan kemakmuran Masjid Al-Furqan akan tercapai. Selanjutnya, apa yang tadi disampaikan, saya bawahi yang disampaikan oleh Bapak Ketua PKM, pengurus baru PKM. Mari kita sama untuk bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan sama-sama bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang ingin dicapai insya Allah akan tercapai. Kalau hanya kerjasama saja tentunya tidak ada sama-sama bekerja, hanya ucapan belaka. Nah, sehingga apa yang diinginkan tentunya tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan mari kita sambut dengan sebaik-baiknya. Saya teringat bahwa untuk melaksanakan proses pekerjaan yang sudah dicantumkan dalam SK tentunya, saya teringat apa yang pernah dipaparkan oleh Bapak Haji Agus, yaitu supaya tidak ada tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan, maka ada semacam SOP pekerjaan masing-masing unit. Nah, sehingga pekerjaan-pekerjaannya tidak tumpang tindih. Memang kan terkadang ada para pengurus, para anggota, para seksi anggota mengerjakan dengan tulus ikhlas, semua dikerjakan karena memang melihat pekerjaan ini perlu dikerjakan tetapi tidak ada orangnya. Nah, sehingga mereka dengan tulus ikhlas tidak memikirkan, tidak memperhitungkan tenaga, waktu, materi dan sebagainya, mereka kerjakan saja karena ini perlu dikerjakan tapi tidak ada orangnya. Oleh karena itu, untuk mencapai itu semua, mari kita sama-sama mengawasi, melaksanakan, saling mengingatkan, saling mengisi agar semuanya bisa tercapai. Kemudian selanjutnya, tadi apa yang disampaikan oleh Ketua PKM yang baru itu juga terkait tentang visi misi. Ini juga perlu segera dirumuskan agar semuanya bisa tercapai, mimpi kita bisa tercapai. Nah, sehingga ketika ada visi misi, maka penjabaran untuk mencapai itu semuanya akan terlaksana. Semua proses SOP-nya akan berjalan dengan baik karena menuju satu visi, satu misi. Kalau tidak ada visi misi, maka pekerjaannya akan ngambang. Tetapi ketika sudah ada visi misi, pekerjaan akan semuanya
tertata dengan baik. Yang terakhir barangkali kita juga mengingatkan, saya sering mendengar keluhan-keluhan teman-teman ketika mengerjakan sesuatu dan ini membutuhkan waktu, membutuhkan materi, membutuhkan anggaran. Nah, ketika sesuatu dikerjakan hanya perintah saja, salah satu contoh membeli sesuatu tapi hanya perintah, tolong beli ini, belum tentu yang diperintah itu pegang uang gitu. Nah, sehingga ini juga perlu dipikirkan yang terkait dengan yang memegang dana, kemudian untuk menunjang kebutuhan itu bisa tercapai, bisa terbeli, maka itu harus dipikirkan. Jangan hanya memberikan perintah tetapi tidak memikirkan apakah yang diperintah itu pegang uang apa tidak gitu. Nah, ini juga perlu kita ingatkan. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa saling mengingatkan, saling mengisi, ya, kemudian saling memberikan masukan, ini merupakan satu kerjasama dan sama-sama bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pengawas Yayasan Pondok Mulia Al Furqon, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Dr. Andes Trofi mewakili Ketua Pengawas dalam hal ini karena sedang berada di luar kota. Untuk acara selanjutnya adalah pengantar perkembangan terkini sekaligus pembekalan kepada pengurus baru yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Agus Sucipto. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Masjid Al Furqon Bekasi, Dewan Pengawas, pengurus yayasan, pengurus DKM, wabil khusus Bapak Nasihat pengurus DKM kita Pak Ustaz Yasin, selamat datang, dan seluruh pengurus DKM yang baru saja disahkan oleh pengurus yayasan, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Sesuai permintaan pengurus pada pagi hari ini atau siang ini saya diminta untuk menyampaikan perkembangan terakhir kinerja yayasan kita dari tahun 2018 sampai dengan 2021 bulan September. Jadi informasi ini maksudnya nanti supaya ini menjadi pijakan kita untuk bekerja ke depan. Kita berangkat dari titik kumpul yang sama, baik secara fisik di aula ini maupun secara imajinasi kita ke depan, kita mau kemana gitu kira-kira Pak Ustadz ya. Jadi saya akan menyampaikan perkembangannya supaya nanti kita bisa sama-sama pemahamannya sama. Jadi laporan kinerja kurang ini nih. Nah, ya, laporan capaian kinerja Yayasan Pondok Mulia Masjid Al Furqon Bekasi periode 2018-2023, 5 tahun ya. Nah, yayasan kita ini berdiri dan juga dibangun bukan tidak ada dasarnya. Dasar kita adalah undang-undang yayasan, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus taat dan patuh terhadap undang-undang yayasan yang 2001 tapi sudah diadakan perubahan menjadi 2004. Semua legalitas kita adalah mengacu ke undang-undang yayasan. Tapi selain undang-undang yayasan kita ada juga legalitas yang lain. Ada akte pendirian. Semua yang kita inginkan sudah tercantum atau tertera di dalam akte pendirian kita. Yang berikutnya ada keputusan Dirjen Bimas Islam. Ini juga menjadi acuan kita.
Kemudian ada peraturan Wali Kota Bekasi nomor 82 tahun 2017 tentang status masjid di wilayah Kota Bekasi. Kemudian ada keputusan Camat Bekasi Barat Kota Bekasi tentang penunjukan masjid kita menjadi masjid besar di Kecamatan Bekasi Barat. Nah, beberapa acuan ini yang tidak boleh kita tabrak ya. Kita harus selalu sinkronkan, menyelaraskan apa yang mau kita kerjakan, program kita harus seiring, seirama dengan aturan-aturan yang ada di negara kita maupun di pemerintah Kota Bekasi. Ya, sepintas saja saya ini. Nah, kelembagaannya ya dari segi yayasannya. Di dalam undang-undang yayasan itu ada organ yayasan pembina, pengurus, pengawas. Kalau pembina masa baktinya tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena supaya tidak ada kekosongan hukum. Ketika pengurusnya berakhir, pengawasnya berakhir, tetap masih ada pembina. Jadi secara legalitas organisasi itu tidak demisioner semuanya. Jadi di sini penjaganya adalah pembina. Pengurus pengawas masa baktinya 5 tahun sesuai dengan undang-undang. Sedangkan badan pelaksana DKM ini masa baktinya 3 tahun mengacu kepada Dirjen Kementerian Agama tadi dari kecamatan ya. Sehingga kita waktu itu masa bakti periode pertama 2018 sampai 2021 sudah berakhir. Kemudian ini kita angkat kembali yang kedua periode 2021 ke 2024 ya, yang SK-nya Bapak Ibu disahkan dan diterimakan hari ini. Nah, susunan organisasi kita seperti ini. Yang paling atas badan pembina di bawahnya ada badan pengurus, badan pengurus di sebelah kanannya itu ada badan pengawas yang memastikan bahwa semuanya ada berjalan. Lalu badan pengurus mengangkat badan pelaksana DKM yang SK-nya tadi disampaikan. Lalu badan pelaksana membawa 3 bidang idaroh sebagai support administrasi, bidang imaroh sebagai program utama kita, dan bidang riayah adalah support fasilitas sarana dan prasarana. Jelas sebenarnya. Nah, saya nanti mengusulkan ada UPJ, unit pengumpul zakat ya. Itu yang ada di bawah DKM tapi di atas bidang-bidang. Karena unit pengumpul zakat ini nanti akan lintas bidang. Ya, semua bidang ya. Ini ke depan. Ya, ke depan. Nah, kalau kita lihat posisi yang ada di pembina sekarang adalah beliau-beliau ini. Ada Pak Haji Adang Kurnia Subagia ini dari Yayasan Pondok Indah. Ada Pak Haji Ahmad, ada Pak Haji Jujun, ada Pak Haji Koir, ada Pak Haji Sabijo, ada Pak Haji Saiful, ada saya dan ada Pak Sukamso. Beliau-beliau yang ada di pembina ini bukannya orang hebat tetapi orang konsisten. Karena dari tahun 90 kita menjadi pengurus Masjid Al-Furqon Bekasi sampai dengan hari ini. Berarti kurang lebih 31 tahun kami ikut terlibat di dalam berbagai kegiatan di Masjid Al-Furqon Bekasi. Ya, ini yang ada di pembina. Yang ada di pengawas Bapak Haji Sudiro, Bapak Adung Aziz, Pak Bambang Supriyadi, Dewan kita, Pak Agus Purwanto, kemudian Pak Sarwono, Pak Abdul Rahman, dan juga Bapak Dr. Andes Romi. Beliau-beliau ada di pengawas yang mengawasi dan membina pengurus agar di dalam menjalankan organisasi ini sesuai dengan kebijakan yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, lalu di badan pengurus ada Pak Haji Tony Wali, ada Pak Haji Khairul Tamam, ada Pak Elijal Tanjung, ada Pak Haji Imam Sanyoto, ya, dan juga ada Pak Bendahara kita Pak Haji Hanafian. Ini ada di badan pengurus. Kemudian di badan pelaksana ada Pak Haji Warisman, ada Pak Ustadz Sabudin, ada Pak Ustadz Nasruddin, ada Pak Haji Asnawi sekretaris, ada Pak Haji Abdul Rojak Bendahara, dan pengurus DKM secara lengkap ada di SK ya. Jadi Bapak Ibu semua ada di dalam sini, ada di dalam SK yang sudah disampaikan, tidak saya satu persatu ya. Nah, badan pelaksana DKM inilah yang kemudian ada penasehat Pak Ustadz Yasir, ada Pak Ketua RW 2 Lingkungan, ada Pak Camat, ada Pak Lurah. Jadi lengkap sebenarnya kita di organisasi kita. Oke, sejak tanggal 30 April 2018 Masjid Al-Furqon ditunjuk sebagai masjid besar Kecamatan Bekasi Barat sesuai dengan SK Pak Camat. Kenapa kita ditunjuk menjadi masjid besar? Tentu tidak sembarangan. Kecamatan memilih kita itu
itu pasti ada dasar kebijakan dan dasar pertimbangannya. Karena masjid kita ini adalah masjid yang paling moderat untuk di Kecamatan Bekasi Barat. Yang lain-lain itu masih dominan, ada aliran tertentu, ada ini tertentu, sedangkan kita tidak. Nah ini yang harus kita jaga supaya kita menjadi masjid yang netral, masjid yang moderat, masjid yang terbuka. Semua orang bisa beribadah di masjid kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensi penunjukan tersebut, seluruh kegiatan keagamaan pemerintah di tingkat Kecamatan Bekasi Barat diselenggarakan di Masjid Besar Al-Furqan. Ini mau tidak mau, misalnya nanti kecamatan mau mengadakan peringatan Maulid Nabi Isra-Mi'raj, harusnya di kita. Pelaksananya diselenggarakan di masjid kita. Itu sebagai konsekuensi kita ditunjuk sebagai masjid besar. Nah, Bapak Ibu, perlu saya jelaskan. Nah, kita itu kalau kita lihat tahun 90 awalnya masjid kita itu. Lalu periode pertama DKM itu 90 sampai 92. Itu ketuanya adalah Bapak almarhum Mur Syafi'i. Masih ingat mungkin yang teman-teman yang lama ya. Sekarang sudah almarhum. Ya, Pak Mur Syafi'i. Kemudian periode 234 itu 93 sampai 2003 ketuanya Pak Haji Warisman. 3 periode. Kemudian periode 5, 6, 7 itu 2003 sampai 2013 ketuanya Pak Haji Ahmad. Mana Pak Haji Ahmad? Coba diri. Nah, pengurus yayasan periode 1 mulai dari 2013 sampai 2018 ketuanya Pak Haji Jujun, kemudian dilanjutkan Pak Waris Matek. Ini periode pertama ya. Dan yayasan kita itu mulai diawali dari konferensi meja bundar di Linggarjati tahun 2012 Pak Saiful. Kita membuat kesepakatan di Linggarjati waktu itu bahwa yayasan harus berjalan, itu tahun 2012, dan 2013 kita konsisten, kita jalankan yayasan kita ke Linggarjati. Bukan jalan-jalan, waktu itu kita sedang ziarah ke makam almarhum Bapak Subagya yang menyumbang masjid kita. Lalu kita di makamnya di Cirebon, dari Cirebon kita mampir ke Kuningan kita rapat soal yayasan. Sehingga alhamdulillah dari 2013 yayasan kita berdiri. Pengurus yayasan periode yang kedua 2018 sampai 2023 hari ini kita sampai 21, berarti masih 2 tahun lagi ya, 22 dan 23. Nanti setelah itu akan ada pergantian pengurus, pengawas, ya, semua yang ada di organ yayasan. Kita berharap yang muda-muda nanti sudah bisa masuk. Untuk periode 2 ini ketuanya juga 2. Yang pertama Pak Haji Zeni, tapi karena beliau lalu sakit, ya. Kemudian dilanjutkan Pak Haji Tony Waldi yang tadinya juga wakil ketua. Jadi secara organisasi sebenarnya sudah berjalan dan nyambung. Ini untuk organisasi kelembagaannya. Nah, untuk programnya Bapak Ibu, coba kita cek ya. Di akte pendirian kita itu sudah dicantumkan di sana bahwa kegiatan maksud dan tujuan didirikannya yayasan itu ada 3. Kita ingin bergerak di bidang keagamaan Islam, kemanusiaan dan sosial. Jadi kalau mau ditanya visi kita sebenarnya sudah ada di akte. Ya ini yang kita kerjakan. Cuma nanti implementasi program detailnya kayak apa, nah itu yang perlu kita lihat lagi. Ini sesuai akte pendirian. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga harus menyesuaikan dengan ketentuan Kemenak Kota Bekasi, ya, standar manajemen masjid besar, bahwa kegiatan DKM dibagi 3 bidang. Ada bidang idaroh, itu pendukung administratifnya, kemudian ada bidang imaroh, itu tadi yang di akte kita masukkan di bidang imaroh, ada keagamaan Islam, kemanusiaan dan sosial, lalu di bidang riayah ada pendukung sarana dan fasilitas. Jadi sebenarnya yayasan kita ini program utama kita ada di bidang imaroh. Bidang idaroh itu pendukung administrasinya, bidang riayah pendukung fasilitas sarana prasarananya. Tapi tugas utama adalah di bidang imaroh, baik itu keagamaannya, baik itu kemanusiaannya maupun itu bidang sosialnya. Ini clear ya, supaya nanti kita sama-sama memahami kenapa harus 3 bidang, harus seperti ini.
Nah, di bidang idaroh juga pekerjaannya banyak. Kemarin kita bicara sistem SOP, itu semua ada di bidang idaroh. Tentu nanti dikerjakan bersama, tapi inisiasi harusnya di bidang idaroh. Baik itu sistem kepegawaian, sistem keuangan, administrasi kesekretariatan, sistem pengelolaan aset, sistem kelembagaan, pelayanan umum. Ini harusnya nanti di bidang idaroh karena pendukung administrasi. Nah, di riayah itu pengelolaan keamanan masjid, pelayanan rumah tangga, pembangunan dan perawatan, pengembangan sumber dana dan usaha. Ini ada di riayah, ya, tugasnya ya. Sedangkan imarah adalah program utamanya. Jadi keagamaan Islam kalau kita sudah ada seksi bidang ubudiyah dan dakwah, ada pendidikan, ada anak yatim, ada PHBI dan remaja. Sosialnya nanti ada bidang fardhu kifayah. Nah, ini yang mau saya sampaikan nanti apa programnya. Dan kemudian kemanusiaan, kita berharap kita bisa segera merealisasikan pendirian unit pengumpul zakat yang sah ya. Karena selama ini kita masih belum punya payung hukum yang sah. Saya lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk UPZ itu sebenarnya kita sudah kuat karena kita ini sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang yang dijabarkan melalui peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Ada Basnas tingkat pusat, ada Basnas tingkat provinsi, ada Basnas tingkat kabupaten dan kota. Nah, UPZ unit pengumpul zakat itu adalah di bawah Basnas tingkat kota atau kabupaten. Nah, kita segera membentuk ini, segera mendirikan ini, UPZ ini, karena ini nanti SK-nya langsung dari Basnas kota. Kenapa kita harus segera merealisasikan ini? Karena ini manfaat dibentuknya UPZ ini adalah secara legalitas kita sah sebagai pengumpul zakat. Kemudian standarisasi kualitas karena ada panduannya, ada acuannya. Optimalisasi pelayanan. Bukti setor zakat ke UPZ bisa mengurangi pendapatan penghasilan kena pajak. Ini untungnya kita. Kalau selama ini orang yang nyetor pajak ke Al-Furqan tidak bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Tapi nanti kalau kita bentuk UPZ, bukti setornya kita itu yang menyerahkan zakat itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi otomatis nanti akan meringankan Bapak Ibu yang setor zakat kita. Nah, ini saya berharap nanti Pak Ketua DKM segera koordinasi dengan Basnas. Nanti kita mengusulkan juga segera dibentuk untuk UPZ kita. Selain itu juga kita menjadi bagian dari zakat nasional, dan selama ini program Basnas tidak lewat kita karena kita belum punya UPZ. Program Basnas itu banyak Pak, ada tanggap bencana, ada rutilan, ada beasiswa, ada sumbangan kursi roda dan lain-lain. Kita tidak pernah dapat itu karena kita tidak punya UPZ-nya. Ya. Ini ada kemanusiaan, tanggap bencana, kemudian ada pendidikan, ada layanan beasiswa, ada sekolah cendekia, ada rumah sehat, subsidi pengobatan, ada dakwah, Ma'arif Center, ekonomi, ada pemberdayaan peternak, pengembangan ekonomi, Basnas Mikro, kemudian, nah program-program Basnas ini nanti tinggal kolaborasi dengan programnya yayasan, yang bisa kita danai dari yayasan, kita danai dari yayasan, yang tidak bisa kita biayai dari yayasan, kita usulkan ke Basnas. Kan enak jadi nanti kita ringan. Jadi kita kolaborasi Bapak Ibu. Sebenarnya sama programnya antara Basnas dengan kita. Itu yang kita harapkan ke depan ya. Nah, sumbernya ini ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah, ada fidyah, ada zakat mal. Zakat mal itu ada zakat perusahaan, zakat emas dan perak, ada zakat penghasilan, perdagangan, saham, reksadana. Semua udah lengkap kalau kita mengikuti Basnas. Kita nggak usah bikin konsep sendiri ribet. Kita ikut saja ke Basnas. Programnya ikut, sumbernya ikut, kita tinggal mengelola. Kita punya unit resmi di sini nanti. Ini untuk penyalurannya juga sudah ada. Jadi ada 8 kelompok ini, fakir miskin, amil, mu'alaf, apa saja, amin, fisabilillah, musabil. Saya kira sudah pahamlah kalau ini kita. Nah, itu untuk program. Nah, sekarang untuk keuangan, saya ingin sampaikan juga sekalian. Keuangan yayasan itu dibedakan ada 2 Pak ya. Yang pertama sumber terikat tertentu. Ini sesuai dengan peraturan undang-undang PSAK 45.
Penerimaan terikat itu penerimaan yang sumbernya dari jamaah hanya untuk kegiatan jamaah, dari umat untuk umat, itu penerimaan terikat. Sedangkan penerimaan tidak terikat itu adalah hasil yang dikelola oleh yayasan, sumber-sumber dari mulai aula, parkir, kemudian kios dan lain-lain. Itu namanya tidak terikat. Penggunaannya tidak dibatasi, tetapi sesuai dengan keputusan pengurus yayasan. Ada dua kelompok. Nah, kalau kita lihat ini yang terikat, ya, dana yang sumbernya dari jamaah. Di situ ada jis, zakat, infak sedekah, ada infak Jumat, ada Ramadan, ada Idul Adha dan lain sampai ke bawah. 2018 kita mengumpulkan dalam ribuan, ya, itu 370 juta. Itu tahun 2018. Ini yang sumber dari jamaah, ya, dari umat. 2019 melonjak naik 548 juta dalam setahun. Tapi 2020 turun lagi karena situasi kondisi Covid, ya. Jadi 453 juta sekian. 2021 ini baru sampai September, tapi sampai Agustus 383.044. Jadi karena Covid kemarin, jadi ini juga mengalami penurunan kita dari sisi sumber, ya, sumber dari jamaah dan dari umat kita. Ini 2018 sampai 21, kita masih ada 2 tahun lagi, 22-23 kepengurusan ini. Mudah-mudahan nanti langsung kita naik lagi. Ini untuk perkembangan penerimaan tidak terikat. Nah, ini yang sumbernya dari kerja kita, ya. Ada BMT, ada aula, ada kios, ada parkir, ada lainnya. Tahun 2018 kita menerima 255 juta. 2019 menjadi 273 juta. 2020 naik lagi 368 juta. 2021 baru sampai Agustus, jadi belum penuh di bulan sampai Desember, ya, baru 320 juta. Kalau kita lihat aulanya itu 2018 kita 199 juta dari sewa aula, ya. Kemudian 2019 turun 188.100. 2020 walaupun Covid melejit naik 276 juta. 2021 sampai dengan Agustus kita sudah 242 juta. Mudah-mudahan sampai Desember nanti tembus 400 atau 350 ke atas. Ini perkembangan penerimaan yang sumbernya adalah dari kerja-kerja kita, ya. Dari aula, dari kios, dari parkir dan yang lainnya. Ini yang boleh digunakan untuk kegiatan program terserah kita, artinya tidak dibatasi dan tidak diikat oleh ijab kabulnya. Nah, dari sisi biaya, Bapak Ibu kita lihat, ini biaya yang didanai dari sumber jamaah dan umat tadi. 2018 kita mengeluarkan biaya 397, ya, ini, ya. Sedangkan penerimaan terikatnya hanya 370 minus 27. 27 ini berarti kita subsidi dari hasil aula, parkir dan kios kita, ya. Jadi dana yang sumbernya dari jamaah itu tidak kita nolkan, minus malah, tapi kita subsidi dari aula kita, parkir. Memang tujuan kita itu, kita mencari uang dari aula, parkir itu nanti untuk mensubsidi program utama kita, ya. Ini 2018 kita subsidi 27 juta, 2019 kita subsidi 12 juta, 2020 kita subsidi 70 juta, 2021 sampai dengan Agustus kita subsidi 49 juta. Jadi tiap tahun kita mensubsidi program yang sumbernya dari jamaah dan umat. Saya kira ini sudah arahnya, kita sudah begini. Syukur-syukur nanti program jamaah dan umat itu tidak minta ke jamaah lagi, kita biaya sendiri ke depannya. Nah, makanya perlu kita kolaborasi dengan Basnas supaya nanti kita bisa sharing program. Ini kalau dari sisi keuangan yang menggambarkan baik terikat tidak terikat. Nah, dari sisi yang penerimaan aula itu untuk membiayai sebagian besar ada di riayah, ya. 2018 riayah itu mengeluarkan 218 juta. Penerimaan kita 255, surplus 37 juta. Jadi yang surplus ini bukan dana yang sumbernya dari jamaah dan umat, tapi dana yang karena kita kerja dari aula, parkir dan lain-lain. Itu yang surplus. Tahun 2018 surplusnya 37 juta sekian.
Tahun 2019 kita surplusnya 43 juta sekian. Tahun 2020 lebih tinggi 166 juta sekian. Tahun 2021 sampai Agustus kita surplus 123 juta. Kenapa ini tidak kita habiskan ya yang dana ini? Tidak, karena kita harus mengamankan biaya gaji, biaya listrik, ya, ngangsur pinjaman AC dan lain sebagainya yang tiap bulan 30 juta. Nah, kita harus 3 bulan ke depan minimal aman. Jadi kita butuh kurang lebih 100 juta harus ada di rekening bank kita. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kalau rekening kita ada 100 juta kok minta uang susah. Tidak, kita tidak pernah membuat sulit. Asal itu programnya jelas, rencananya ada, anggarannya ada. Kita mempertahankan uang itu karena kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi setiap bulan. Ya, paling enggak 3 bulan ke depan. Idealnya adalah 1 tahun. Jadi 30 kali 12 360. Harusnya kita itu aman dalam 1 tahun ke depan 360 juta. Tapi kita oke lah, 3 bulan, 6 bulan itu sudah bagus. Supaya apa? Kalau tiba-tiba aula ini tidak ada duit, kita ada waktu untuk mencari alternatif dan solusi. Jadi 3 bulan, 6 bulan itu kita bisa berpikir, kita bisa mencari sumber-sumber yang lain, sehingga karyawan kita tidak kita berhentikan, listrik tetap bisa kebayar, pinjaman tetap bisa bayar. Itu maksudnya, bukan kita nahan uang itu tidak boleh dikeluarkan. Kita manajemen itu harus membuat sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Jangan sampai yang pasti menjadi tidak pasti, itu namanya manajemen. Jadi maksudnya itu, kita tidak pernah mempersulit. Kalau memang programnya jelas, anggarannya jelas, rencananya jelas, mengajukan, pasti disetujui kalau dananya ada. Bapak Ibu, kita lihat aset kita, coba ya. Ada modal pendirian, ada tanah sumbangan dari Pak Bagia, ada gedung dan bangunan yang sumbangan dari Pondok Indah, ada donatur jamaah, ada inventaris dan peralatan. Tahun 2018 kita masih 6 miliar 886 juta. 2019 naik menjadi 7 miliar 385 juta. 2020 naik lagi menjadi 7 miliar 598 juta. 2021 sampai Agustus sudah menjadi 8 miliar 618 juta. Luar biasa aset yayasan kita. Tiap tahun naik terus. Coba kita cek yang sumber dari jamaah. Dari 2018 1,8, 2019 2,4, lalu 2,4 lagi, 3,4 sekarang sampai bulan Agustus. Artinya apa? Partisipasi dan dukungan jamaah itu naik terus setiap tahun. Ya, terlepas dari kita kadang-kadang ada rumor, ada macam-macam, itu biasa di organisasi, tidak ada masalah. Tapi kita konsisten, kita harus jalan terus, dan itu kita buktikan dengan aset kita. Dalam kurun waktu 2018 sampai 2021 kita sudah naik 25,15%, baru sampai Agustus. Artinya kita aset kita ini sudah 8 miliar 618 juta. Kalau ini tidak kita kelola dengan payung hukum yang jelas, coba berbahaya ke depan. Karena kita mewariskan sistem dan organisasi ini kepada generasi yang akan datang. Betul-betul ini penting, supaya nanti kalau sistemnya sudah kita bangun, orang yang menggonta-ganti tidak ada masalah, karena kita berjalan bekerja itu di atas sistem, bukan kemauan kita sendiri. Ini saya kira aset kita yang sudah sampai sebesar ini yang perlu saya sampaikan, supaya Bapak Ibu nanti di DKM juga punya pemahaman yang sama, tidak saling menyalahkan, tidak saling curiga, ya. Karena kita semuanya ada dikelola secara transparan dan juga dengan manajemen yang terus kita perbaiki ke depan. Ini perkembangan masjid kita dari masa ke masa. Kita kalau lihat tahun 90 ini masjid kita, kalau masih ingat ya, awalnya masjid kita itu di depan sana posisinya. Lalu kemudian kita bongkar, ya, kita mulai robohin itu. Nah, pembongkaran ini sudah kita rusak masjid awalnya, karena kita sudah akan membangun yang baru ini. Nah, peletakan batu pertama masjid itu sudah dihadiri Bapak Wali Kota Bekasi, Pak Ahmad Zulfair. Ini wali kota kedua gitu. Pertama dulu Pak Nonon Sentani, wali kota pertama, beliau wali kota kedua, sekarang sudah almarhum. Peletakan batu pertamanya beliau yang hadir di sini, ya, di Masjid Al Furqon.
di tempat lain belum ada, gue sudah datang ke sini. Nah, ini bangunan kita mulai pelaksanaan pembangunan. Awalnya seperti ini, ya, pancang-pancangnya. Ini, ya, kalau kita lihat sekilas, ini secara fisik bangunannya sudah selesai. Nah, ini yang sekarang alhamdulillah ya, sampai sudah lumayan bagus. Ya, yang terakhir ya, masjid kita ya. Oke. Nah, itulah perkembangan kita dari tahun 90 sampai dengan hari ini. Ya memang lambat pelan, tetapi ya alhamdulillah kita tetap ada progres, maju dan berkembang terus. Nah, itu Bapak Ibu, satu lagi program yang mau saya tawarkan ini nanti untuk teman-teman di Fardhu Kifayah. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Bu Arisman. Ya, khususnya di teman-teman Fardhu Kifayah. Jadi kita selama ini Fardhu Kifayah itu kesannya cuma ngurusin jenazah, enggak. Sekarang kita akan masuk ke program baru, namanya tata kelola program skema sosial jamaah. Karena ini nanti tidak hanya sekedar mengurusin orang meninggal, tetapi sampai orang sakit dan lain sebagainya akan saya usulkan masuk di sini. Ini sekilas saja, nanti saya sampaikan secara ininya. Jadi nama programnya PSSJ, saya singkat. Ini nanti programnya ini Pak. Yang pertama musibah sakit, berarti kita menjenguk pada waktu sakit, mendoakan penyembuhan bagi yang sakit, memberikan santunan kepada anggota yang sakit. Kemudian ketika musibah duka atau kematian, tugas kita memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan mengantar dan menguburkan jenazah kita. Kemudian setelah itu ada pelatihan memandikan jenazah, pelatihan mengkafani jenazah, ada wisata religi, barangkali nanti ke depan kita pikirkan juga. Kemudian ada program kegiatan lansia supaya nanti kita nyambung dengan Basnas. Ini sengaja saya munculkan nanti supaya dengan Basnas kita nyambung. Jadi ketika kita mengusulkan ke Basnas, kita juga punya program. Jadi saling mengisi. Nah, ini nanti akan saya usulkan mulai segera dimulai. Nanti dokumen administrasinya, ini kan prosedur penanganan terjadi kematian. Dokumen administrasi yang harus disiapkan fotokopi KTP dan KK almarhum. Ini kadang-kadang semua orang tidak tahu, tapi perlu nanti kita. Fotokopi KTP dan KK waris atau penanggung jawab, surat pengantar RT dan RW, surat keterangan kematian dari kelurahan, semua difotokopi 5 set. Ya. Mengurus dan menentukan makam yang ditunjuk ahli waris. Jadi semua orang akan mengalami dan pasti mengalami. Kita tidak bisa direncanakan dan tidak bisa diduga, tapi kita akan mengalami. Makanya perlu kita antisipasi di kita. Nah, sekarang ini kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu, yang disiapkan itu ada tenda dan kursi, ada kotak juga, ada bendera kuning, ada mobil ambulan, ada papan dan kayu, ada sarana pemandian, ada kain kafan dan perlengkapannya, ada kembang jika ahli waris yang meminta. Kalau kita biayakan kurang lebih 8.450.000. Ini yang paling tinggi. Karena makam yang paling tinggi kemarin itu di Duta Keraji itu sekitar 6-7 juta. Berarti kalau ada orang meninggal jam berapapun kita butuh duit 8.450.000. Dari mana uangnya itu masalah? Tidak semua orang siap. Apalagi kalau jam 1, jam 2, jam 3. Sementara kalau orang meninggal tidak bisa ditunda, harus hari itu butuh dana untuk ngurus. Nah ini kan yang selama ini harusnya ini sudah dari 2 tahun yang lalu kifayah di teman-teman Fardhu Kifayah, tapi karena ya sudah apa-apa terlambat, tetapi masih ada waktu. Jadi kita harus mengantisipasi yang 8.450.000 itu. Nah, dengan program ini saya menawarkan ya program skema sosial jamaah akan diterbitkan kartu keanggotaan. Syaratnya menjadi peserta, isi formulir keanggotaan, fotokopi KK, KTP dan KK, infak sebesar 50.000 atau 600.000 per tahun per bulan. Ini mau saya jelaskan. Dari 50.000 ini sebenarnya untuk 15.000 kali 12, 180.000 ini pengalian kita setorkan ke Forkis. Jadi kita punya program ini juga kerjasama dengan Forkis. Kita tidak boleh bersaing antara organisasi, apalagi itu di wilayah kita. Kita harus menunjukin Forkis, Forkis menunjukin kita.
Jadi sebenarnya yang 15.000 kali 12 ini hanya pengalian aja Bapak Ibu. Kalau tadinya Forkis nagih ke rumah, nanti dikumpulin lewat kita. Jadi bayarnya ke Forkis nanti lewat Al-Furqan. Nah, yang kedua, ada skema BPJS 129% itu 10.800 kali 12. Ini yang nanti akan kita subsidi dari yayasan, khusus untuk pembina, pengurus, pengawas DKM. Jadi kalau tadi Pak Warisman mengusulkan supaya ada skema ya, sudah kita pikirkan, tapi sosialnya dulu Pak ya, kita bareng-barengnya dulu. Nanti kalau soal seragam dan lain nanti kita pikirkan lagi. Tapi saya mengusulkan ini nanti berarti dibayarin oleh yayasan ya. Kemudian yang kita itu bayaran yang betul-betul menjadi beban peserta itu hanya 24.200 per bulan atau kali 12 kurang lebih 25.900. Ini nanti yang akan dikelola teman-teman di Fardhu Kifayah yang akan kita pakai untuk santunan-santunan itu. Nah, kita lihat sekarang dari 50.000 itu kan berarti 15.000 pengalian infak Forkis yang akan kita alihkan ke sini. Bukan beban baru ya, karena rata-rata kita semua sudah menjadi anggota Forkis. Yang kedua 10.800 disubsidi yayasan, berarti juga bukan beban kita. Yang beban kita adalah yang 24.200. Inilah yang akan menjadi keanggotaan di program sosial kita. Bagi jamaah yang tidak jadi pengurus dan bukan anggota Forkis ya berarti 50.000. Ini kan bagi pengurus, pembina, pengawas DKM yang hanya bayar 24.200. Nah, skemanya yang akan kita peroleh apa? Ini. Kalau dari Forkis kita sudah dapat kain kafan dan perlengkapan, biaya memandikan, tenda dan kursi, biaya ambulan. Ini dari Forkis, jadi kita sudah yang dari Forkis biarkan Forkis, kita tidak usah bersaing dengan Forkis. Tapi yang masuk BPJS akan ada santunan asuransi kecelakaan kerja dan santunan kematian sebesar 42 juta. Jadi nanti pembina, pengurus, pengawas kita tidak tahu siapapun, makanya akan dapat santunan ini. Lalu dari yang 24.200 tadi kita masih akan mengcover lagi. Ada bendera kuning, papan pengumuman nanti kita, beli papan dari kita, pengurusan surat-surat dari kita, santunan rawat inap 500.000 dan santunan rawat inap dan meninggal 500.000. Artinya kalau orang itu habis dirawat meninggal itu cukup satu, meninggalnya 500.000. Tapi kalau dirawat sembuh tetap dapat santunan 500.000. Ini adalah skema yang akan kita peroleh dengan membayar itu tadi ya, 50.000 tadi usulan. Nah, biaya yang ditanggung sendiri adalah biaya pemakaman. Karena kita tidak tahu mau dimakamkan di mana, itu kan tergantung warisnya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Kejurenan dan lain sebagainya. Nah, saya berharap program ini nanti di Fardhu Kifayah kemudian didiskusikan lagi lebih detail ya, supaya kita segera mulai, khususnya untuk jaminan BPJS-nya ini, pembina, pengurus, pengawas DKM harus segera kita cover dari yayasan. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Haji Khairul, katanya oke, nggak ada masalah, karena memang selama ini kita belum pernah mengalokasikan yang untuk skema tadi. Termasuk kalau memang harus beli seragam tidak apa-apa sih, kalau itu kan wajar, kita kan butuh juga punya alma mater ya. DKM, pengurus, pembina, pengawas, saya kira tidak ada masalah. Oke, nah realisasinya nanti begini. Ini saya kasih informasi dari Forkis Bapak Ibu ya. Forkis itu ada 2.700 KK ya. Kalau satu KK itu 3 orang, kurang lebih ada 8.100 jiwa. Itu Forkis. Jumlah yang meninggal rata-rata 15 orang tiap bulan. Jadi setahun kurang lebih 180 orang atau 2,5% dari 8.100 jiwa. Jadi Forkis itu tiap tahun kurang lebih 180 orang mengcover dari kematian itu. Nah sekarang ini iurannya bukan dari 8.100, hanya dari kakaknya kan. Rata-rata 10.000 kali 2.700 kali 12 dapatnya 324 juta dalam setahun. Sementara penyaluran 180 orang kali 1.600 ya, kapan, tenda dan lain-lain tadi kurang lebih 288.200, jadi sisanya itu 36 juta ini yang untuk operasional Forkis dalam 1 tahun ya. Jadi dia sisa 36 itu untuk gaji pegawai, untuk servis ambulan, untuk perawatan dan lain-lain.
Nah kalau kita nanti, kalau program kita ini jalan, kita ini ada kurang lebih 83 kakak pembina, pengurus, pengawas di KM. Saya hitung ada 83 kakak. Berarti kalau jiwanya kurang lebih 249 jiwa, kalau rata-rata per kakak 3 orang. Saya menggunakan data Forkis tadi. Pengumpulan infak kita yang 24.200 itu kurang lebih setahun kita akan mendapatkan 24 juta. Kemudian pengalian ke Forkis 14 juta, ini tinggal mengalihkan yang biasa kita di rumah nanti kita setorkan ke Forkis. Lalu subsidi BPJS 10 juta. Jadi yayasan akan menanggung setiap tahun 10 juta 756.800 untuk membayarin BPJS, pembina, pengurus, pengawas dan BKM. Akan kumpul dana 49.800 ya. Lalu nanti perhitungannya begini, kalau kita menggunakan data Forkis 2,5% yang meninggal tiap tahun, berarti kita akan mengcover kurang lebih 6 orang tiap tahun ya. Kemudian kita tadi dapat 24 juta, kita mengeluarkan 1,4 kali 6 berarti 8,4, masih ada dana 16.703 per tahun. Ini yang akan kita pakai nanti untuk mensubsidi yang 8 juta. Jadi yang biaya makam itu nanti kita pinjam dulu dari program ini, supaya kalau orang meninggal jam 2, jam 3 itu sudah nggak mikir yang lain-lain, diatasi oleh program kita dari Masjid Al-Furqan. Walaupun kalau biaya makamnya kita nalangin sementara ya, nanti seminggu baru kita tagih. Tapi kalau yang lain semuanya sudah kita cover dari Forkis, dari BPJS dan juga dari kita. Nah ini yang menurut saya segera harus kita pikirkan, itu segera diberlakukan karena ini menyangkut nasib kita bersama, supaya yayasan juga bisa segera memberikan subsidi tadi. Oke, saya kira itu ya perkembangan terkininya bisa saya sampaikan Pak Ustadz ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada bayangan lah, kalau mungkin masih perlu ditanyakan, tetapi paling tidak sebagai pengantar supaya kita sama-sama bisa jadi pijakan untuk berangkat ke depannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut jadwal saya mau menjelaskan satu lagi yang format jobdesk tapi setelah break ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Agus Sucipto yang telah memberikan suatu pengantar perkembangan terkini. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, maka acara kita adalah break sambil kita minum kopi ataupun teh dan snack. Waktu diperkirakan 10 menit. Oke, silakan bapak-bapak yang mau ngeteh, mau ngopi, mau santai 10 menit.